Jakarta, kota dengan sejuta impian dan harapan. Ibu kota dengan jumlah penduduk 10.187.595 jiwa di akhir tahun 2011, bisa Anda bayangkan berapa jumlahnya tahun ini bila laju pertambahan penduduk adalah 1,49% per tahunnya. Sebagai kota paling maju di Indonesia, perekonomian serta pembangunan dengan tingkat paling tinggi membuat Jakarta menjadi kota metropolitan. Namun, kota gemerlap yang seharusnya terlihat elit, setiap tahunnya malahan rutin dikunjungi banjir. Tak hanya berupa genangan, banjir bahkan merendam hampir seluruh bagian Jakarta. Dan siapa lagi yang menanggung kerugian kalau bukan mereka yang tinggal di kota ini? Saya rasa baru sekali sekarang ini masuk ke rumah. Untuk selanjutnya kita tahun depan jangan banjir lagi nih Pak. Mungkinkah Anda punya masalah yang serupa? Dan hingga kini tak juga mendapatkan bantuan yang cukup efektif menangani kerugian finansial Anda. Anda butuh konsultasi untuk menyehatkan keuangan Anda. Dan bertemu dengan ahlinya segera di Ligwina Show. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ligwina Hananto di acara yang kita sebut Ligwina Show. Ini adalah acara di mana kita bisa bersama-sama menyehatkan keuangan Anda dan keuangan keluarga-keluarga kita. Nah pemirsa, topik kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu kita persiapkan jika terjadi bencana. Khusus untuk kota besar seperti Jakarta, banjir adalah sebuah bencana yang bisa menyebabkan hidup kita terhenti. Apakah rumah tergenang, mobil tidak bisa digunakan, terjadi kerusakan berat, atau bahkan pohon pun bisa bertumbangan gara-gara banjir dan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, pemirsa, apakah Anda sudah siap apabila terjadi banjir dan apa yang akan terjadi pada keuangan Anda jika bencana seperti banjir ini terjadi? Ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Misalnya, yang pertama, Anda menyiapkan untuk pindah. Mungkin pindah ke sebuah penginapan, ke hotel, atau sekalian pindah rumah, menyiapkannya dalam bentuk kontrakan baru, atau bahkan Anda menyiapkan DP untuk rumah yang lain. Selain itu, Anda juga perlu menyiapkan dana darurat, supaya jika terjadi bencana, Anda punya uang yang bisa digunakan untuk bersiap-siap menyiapkan segala keperluannya sehingga keluarga Anda tetap dapat hidup dengan normal. Dan terakhir adalah kita menyiapkan asuransi, supaya bisa melindungi aset-aset yang kita miliki seperti kendaraan bermotor atau rumah kita. Nah, berapa banyak di antara Anda yang sebetulnya sudah memiliki dana darurat? Banyak sekali orang yang masih meremehkan betapa pentingnya punya dana darurat dalam keuangan kita. Sebuah rencana keuangan seperti apapun bagusnya tidak akan bisa bertahan lama jika keluarga tidak memiliki dana darurat. Karena ketika kita sedang menyiapkan tujuan-tujuan yang penting seperti pendidikan anak-anak atau pensiun atau membeli rumah, lalu terjadi bencana seperti banjir, maka kita harus punya uang cash yang ready, yang siap dan bisa kita gunakan sebisa mungkin supaya keuangan kita tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan yang lain. Nah, untuk dana darurat ini tentu saja ada banyak versi, berapa banyak yang harus kita siapkan. Biasanya saya mengajak orang untuk menggunakan hitungan 4, 6, 9, dan 12. Ini adalah hitungan berapa bulan sih Anda bisa bertahan hidup dengan menggunakan dana darurat Anda. Jadi hitungannya biasanya adalah hitung dulu berapa banyak pengeluaran Anda setiap bulan yang terdiri dari cicilan utang, pengeluaran kita yang rutin, dan pengeluaran lifestyle. Walaupun pengeluaran lifestyle ini bisa kita minimumkan nilainya. Nah, angka inilah yang kemudian kita kalikan dengan konstanta. Bisa 4, 6, 9, atau 12 tergantung pada kondisi kehidupan Anda. Jika Anda single, masih tinggal sendiri, Anda cukup memiliki target dana darurat 4 kali pengeluaran bulanan. Jika sudah menikah, mungkin membutuhkan sampai sebesar 6 kali pengeluaran bulanan. Dan jika Anda memiliki anak satu, Anda membutuhkan dana darurat lebih besar 9 kali pengeluaran bulanan. Terakhir, anak yang 2 atau lebih, atau Anda bekerja sebagai pemilik bisnis kecil, freelancer, dan orang yang self-employed, tidak punya pekerjaan yang memberikan gaji tetap, Anda akan membutuhkan dana darurat yang justru lebih besar lagi sebesar 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, dana darurat ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk disiapkan, dan biasanya target yang kita siapkan tidak sekaligus tercapai, tapi mungkin tercapai dalam 1 atau 3 tahun ke depan. Saya akan bicara lebih banyak lagi tentang bagaimana kita menyiapkan keuangan keluarga kita pada saat terjadi bencana, khususnya untuk bencana banjir. Dan Anda tentu saja ingin selalu kondisi keuangan Anda sehat dan kuat, sehingga keluarga Anda selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Jangan kemana-mana, masih di Ligwina Show.
Kembali lagi pemirsa di Ligwina Show. Di sini kita akan menyehatkan keuangan Anda dan keluarga Anda. Nah, kami masih membahas soal bagaimana kita menyiapkan keuangan jika terjadi bencana seperti banjir. Yang pertama kita harus siapkan adalah memiliki dana darurat. Karena pada saat banjir, Anda harus langsung bersiap nih. Apa yang harus kita siapkan? Apakah harus menyiapkan makanan lebih banyak? Karena mungkin rumah tidak kena banjir, tapi jalanan di depan rumah kita kena banjir sehingga aksesnya akan menyulitkan kita. Nah, jika kita memang seperti itu, uang mungkin harus ada supaya kita siap. Berapa banyak yang harus kita siapkan? Makanan apa yang harus ada? Dana darurat ini akan menjadi akses pertama yang kita siapkan supaya bisa membeli perbekalan lebih banyak di rumah. Tentu saja Anda membutuhkan air minum, kemudian membutuhkan makanan. Jika punya anak kecil mungkin makanannya tidak bisa sembarangan, tetap harus makanan yang sehat. Anda mesti memiliki satu ruangan khusus yang bisa menyimpan stok. Berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin pindah rumah segera. Kalau ingin pindah rumah, maka yang harus kita siapkan pertama adalah Anda mau pindahnya kemana. Ketika pindah kemana, Anda mungkin harus menyiapkan uang untuk kontrakan. Kemudian jika Anda memang, saya ingin beli rumah saja, daripada uang kontrakannya habis begitu saja, maka yang harus Anda siapkan adalah DP-nya. Ini tentu saja akan membutuhkan waktu lebih banyak. Terakhir tentu saja Anda harus menyiapkan yang kita sebut asuransi. Asuransi ini biasanya adalah asuransi umum yang memang digunakan untuk melindungi aset-aset kita seperti kendaraan bermotor, mobil, atau rumah kita. Pemirsa, yang saya ingin bahas sekarang adalah soal dana darurat. Tadi kita sudah bahas, kalau dana darurat Anda harus menyiapkannya berdasarkan pengeluaran bulanan dikalikan dengan 4, 6, 9, atau 12 kali. Ayo kita ambil contoh, jika Anda adalah sebuah keluarga dengan 2 anak, maka Anda membutuhkan 12 kali pengeluaran bulanan sebagai target dana darurat. Saya sebut target karena biasanya jarang sekali orang yang langsung bisa memiliki dana darurat dalam jumlah lengkap. Nah, dengan 2 anak Anda membutuhkan 12 kali pengeluaran bulanan. Jika pengeluaran bulanan Anda adalah 5 juta setiap bulannya, maka Anda membutuhkan 12 kali 5 juta. Ini angkanya nggak sedikit, ini kira-kira 60 juta ya. Dalam 1 tahun harus terkumpul, tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mungkin Anda bisa mengumpulkannya dalam waktu 1 hingga 3 tahun mendatang. Caranya bagaimana? Mengumpulkan dengan cara paling sederhana adalah dengan menabung. Biasanya saya mengajak orang untuk menabung antara 10-30% dari penghasilannya, dan ini dikumpulkan sedikit-sedikit. Tentu saja tujuan finansial kita tidak hanya soal dana darurat, jadi 10-30% ini untuk berbagai tujuan finansial kita. Menyimpannya di mana? Dana darurat ini bisa disimpan dalam bentuk tabungan. Biasanya 1 kali pengeluaran bulanan, sisanya kita bisa simpan dalam bentuk deposito, dalam bentuk reksadana, biasanya dalam bentuk reksadana pasar uang, dan jumlahnya jangan terlalu banyak karena reksadana masih mengandung resiko yang lebih tinggi daripada deposito. Terakhir kita bisa simpan dalam bentuk emas, karena dalam keadaan perang maupun damai, emas adalah emas. Maka emas sangat penting untuk ada sebagai salah satu komponen dana darurat Anda. Itu tadi soal dana darurat, tapi saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa aset yang kita miliki saat ini harus kita lindungi dengan asuransi, dan ada 2 jenis asuransi yang bisa Anda pakai, yaitu asuransi mobil dan asuransi rumah. Jika Anda membeli rumah dengan KPR, kredit kepemilikan rumah, maka rumah ini biasanya sudah memiliki asuransi rumah untuk melindunginya dari kebakaran, terutama kebakaran. Bagaimana dengan banjir? Jadi ternyata ketika kita memilih untuk membeli asuransi, ada polis asuransi yang standar dan ada polis asuransi yang kemudian ditambahkan dari standar tersebut. Polis asuransi standar biasanya hanya mengcover yang kita sebut Flexas, yaitu fire atau kebakaran, lightning atau petir, lalu ada atau ledakan, kemudian aircraft atau kejatuhan pesawat, dan yang terakhir smoke atau kerusakan yang disebabkan oleh asap. Flexas. Nah, jika Anda memiliki rumah dan Anda sudah punya asuransi untuk rumah, tolong periksa apakah polis asuransinya hanya berisi Flexas atau memang sudah ditambahkan perlindungan jika terjadi banjir. Karena tidak semua asuransi rumah ini sudah memiliki perlindungan dari terjadi banjir. Jangan sampai Anda berharap, terjadi banjir rumah saya sudah diasuransikan kok. Ternyata asuransi yang dimiliki adalah standar yang hanya terdiri dari Flexas tadi, yaitu kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan kerusakan karena asap. Padahal yang Anda butuhkan sebetulnya untuk kota seperti Jakarta adalah tambahan dalam polis asuransinya perlindungan terhadap banjir. Seperti apa sih biaya yang kita butuhkan untuk membeli asuransi rumah? Angkanya tidak terlalu besar karena biasanya rata-rata premi untuk asuransi rumah beserta isi bangunannya itu hanya antara 0,03%
hingga 0,15% dari uang pertanggungan yang kita inginkan sebagai perlindungan. Jadi Anda tidak usah terlalu khawatir, jumlahnya tidak terlalu besar dan tentu saja menurut saya ini sesuatu yang mudah untuk kita bayarkan. Biayanya cukup kita bayarkan setahun sekali, range-nya mungkin bisa kita batasi. Total asuransi yang kita miliki preminya jangan melebihi 10% dari seluruh penghasilan kita disetahunkan. Jadi sebetulnya membeli asuransi pun harus ada dalam rencana keuangan kita dan menjadi bagian dari pengeluaran kita setiap bulannya. Tentunya ada lagi yang saya ingin bahas, yaitu dalam bentuk ketika kita ingin pindah rumah, apakah mengontrak ataukah pindah rumah dengan DP rumah. Tapi tentu saja saya ingin juga mendengar komentar dan pertanyaan dari Anda, dan itu akan kita bahas sesudah yang satu ini. Tetap di Ligwina Show. Kembali lagi pemirsa di Ligwina Show, kita sedang membahas tentang hal-hal yang harus kita siapkan jika terjadi bencana. Salah satu menurut saya solusi yang cukup ekstrim dan perlu Anda tegaskan adalah jika daerah tempat tinggal Anda memang terlalu sering kebanjiran, apakah sudah waktunya Anda pindah? Kalau Anda mau pindah berarti Anda mungkin akan pindah segera. Maka Anda harus menyiapkan dana untuk bisa mengontrak rumah di tempat yang lain. Tapi jika ingin mengumpulkan dulu down payment untuk membeli rumah, tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini mungkin agak terlalu berat untuk Anda lakukan segera, tapi jika Anda mau tegas, mungkin ini salah satu yang harus kita siapkan. Nah, untuk teman-teman yang ada di luar sana dan membutuhkan informasi juga solusi yang lebih mudah untuk bisa menyiapkan diri jika terjadi banjir, ayo ngobrol ke sini. Anda bisa telepon ke 021 392 2121. Sudah ada yang telepon, ayo kita sapa. Halo. Halo, dengan siapa ini? Halo, ini dengan Ligwina. Dengan siapa ini? Dengan Ari, Mbak. Ari. Jakarta, iya Ari. Ya, silakan Ari. Ya, mau bertanya Mbak mengenai bagaimana bila gaji bersama adalah 12 juta. Baru menikah 3 bulan, rumah dikasih orang tua di Pesanggerahan. Dan saya kebetulan belum mampu untuk beli rumah nih. Sedangkan ada cicilan motor 500.000 per bulan untuk 12 bulan. Biaya rumah dan belanja bulanan itu sekitar 2 juta. Lalu? Dan juga ada, halo? Ya, silakan lanjutkan. Dan juga ada kartu kredit juga nih Mbak. Masih cicilan mobil untuk 3 tahun dari 4 tahun harganya sekitar 135 juta untuk DP dan 40 juta hadiah pernikahan. Cicilan mobilnya jadi berapa sebulan? 3 juta lah Mbak, 3 jutaan. 3 juta. Tadi ada pengeluaran dengan kartu kredit besarnya berapa ya Mas Ari? Itu 2 juta. Oke, biaya rumah tangga itu termasuk yang di dalam kartu kredit atau lain lagi? Yang di bawah ya, kartu kredit itu. Belanja bulanan itu di dalam kartu kredit ya? Oke. Dan kebetulan rumah di Pesanggerahan ternyata suka banjir dan tergenang. Gimana caranya biar bisa punya dana darurat dengan kondisi begini nih? Oke, saya bahas ya. Terima kasih Mas Ari. Saya sebetulnya agak penasaran juga nih, karena tadi ngakunya gini. Ngakunya punya penghasilan 12 juta. Oke, kita tulis ya penghasilannya 12 juta. Pengeluarannya ada cicilan motor 500.000, cicilan mobil 3 juta rupiah, biaya rumah tangga 2 juta. Berarti biayanya total hanya 5,5 juta loh. Penghasilannya 12, harusnya ada sisa yang cukup banyak ya. Tapi tadi tidak dibahas sama sekali oleh Ari. Jadi saya curiga sebetulnya pengeluaran dia tidak berhenti sampai di biaya rumah tangga tadi. Mungkin masih ada pengeluaran-pengeluaran lain. Ya sudah, saya hanya akan menggunakan data yang diberikan pada saya. Kalau pengeluaran setiap bulannya adalah 5,5 juta rupiah sebulan, artinya dana darurat yang dibutuhkan oleh Ari dan istrinya untuk keluarga yang belum memiliki anak adalah 6 kali pengeluaran bulanan atau sebesar 5,5 juta kali 6, yaitu 33 juta rupiah. Maunya sih ini bisa tercapai dengan segera, tapi kalau tidak bisa segera ya kita capai dalam beberapa tahun ke depan. Menurut saya begini, dengan sisa 6,5 juta sebulan, Ari ini sebetulnya mampu menabung saja untuk 4 bulan ke depan dan sudah memiliki 32,5 juta loh.
tanpa harus menunggu setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Asalkan memang mau untuk 4 bulan ke depan berdisiplin menyisihkan 6,5 juta setiap bulan. Disimpannya dalam bentuk tabungan dan deposito saja dulu, nggak usah terlalu macam-macam dulu. Karena ini pertama kalinya Ari dan istri akan mengumpulkan uangnya dalam satu tujuan finansial yang penting yang disebut dana darurat. Mau nggak Ari mencoba dengan 4 bulan ke depan menabung sebesar 6,5 juta. Ini angka yang raksasa menurut saya karena penghasilannya 12 juta berarti lebih dari 50% langsung disisihkan untuk dana darurat. Kenapa menjadi penting? Karena di daerah Pesanggerahan jika terjadi banjir, Ari nggak punya pilihan lain untuk pindah kemana-mana. Rumah ini pun diberikan oleh orang tua, belum punya uang sama sekali untuk bisa pindah. Ya sudah, kalau gitu kita menyiapkan dana darurat saja. Dalam 4 bulan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan banjirnya nggak merusak kondisi keuangannya Ari juga. Tapi paling tidak Anda sudah punya 32,5 juta, hampir memenuhi target dana darurat yang 33 juta tadi. Silakan dicoba Ari, 32,5 juta, 32 juta 500 ribu rupiah disimpan di dana darurat dalam bentuk tabungan dan deposito. Jadi mungkin bisa disimpan 30 juta di dalam deposito, yang 2,5 jutanya disimpan dalam bentuk tabungan. Kita angkat penelpon yang berikutnya di 021 392 2121. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Teteh. Malam, dengan siapa ini? Iya, saya Gina. Ya Gina. Tinggal di Kampung Melayu. Saya sebenarnya kerja sebagai PR tuh, tapi saya tuh masih kos walaupun udah kerja 3 tahun. Oke, tinggal sendiri ya? Gina masih single? Belum Iya, menikah? Belum sih. Oke. Bagaimana Gina? Terus gaji saya sih 6 jutaan. Tapi saya punya biaya kos 1 juta. Terus 2 juta itu saya pakai buat hidup, biasa buat pulsa, taksi, saya kan nggak ada kendaraan. Terus buat makan juga. Terus sekarang sisa 2 juta lagi tuh buat mama bantu adik sekolah. Ya. Karena dia masih SD di Bandung gitu lah. Ya. Terus 1 juta buat dana darurat, belanja dan bayar kartu kredit. Biasa. Sebetulnya dana darurat dan kartu kredit itu tidak boleh dalam satu pos yang sama, tapi ya sudah, oke. Ada lagi? Habis soalnya itu biasa dipakai buat hangout ke restoran atau kafe karena Oke. kan belum tahu Baik. aja gimana sih cara ngaturnya. Berarti pengeluarannya kalau di total 6 juta sesuai dengan penghasilannya ya? Nah, iya makanya bagaimana sebenarnya saya menyimpan dana darurat itu gitu. Ya, baiklah. Terima kasih Gina. Kita bahas ya. Untuk orang seperti Gina yang masih single, jadi banyak sekali saya menemukan perempuan yang masih single itu tidak merasa ada urgensinya untuk langsung menyisihkan memiliki dana darurat. Mungkin secara budaya dan secara agama banyak sekali dari kita yang diarahkan untuk nanti akan ada laki-laki yang menyelamatkan hidupnya. Siapa tahu Gina merasa seperti itu, tapi salah satu yang saya tangkap tadi dari diskusi dengan Gina di telepon adalah dia menyamakan dana daruratnya dengan hangout ke kafe. Jadi ini nggak nyambung sama sekali menurut saya. Jadi mungkin disebut darurat kalau bisa makan-makan yuk itu darurat, itu enggak ya, nggak seperti itu. Yang dimaksud darurat adalah ketika terjadi banjir, kos-kosannya tergenang air, barang elektronik jadi rusak, Gina mesti ngapain? Jadi harus ada satu pos khusus Gina terpisah sama sekali dari pengeluaran Gina setiap bulan yang memang siap standby, nggak dipakai kemana-mana, dan itulah yang menjadi dana darurat. Untuk bisa mengumpulkan dana darurat ini mungkin ini akan lebih berat daripada kasus Ari yang pertama tadi. Karena hitungan saya kalau Ari tadi punya sisa uang yang sebetulnya cukup banyak, 50% dari penghasilannya, lebih dari 50%, Gina tidak punya sisa sama sekali. Uangnya dipakai untuk kos-kosan 1 juta, untuk biaya hidup 2 juta, membantu keluarga 2 juta, dan 1 juta lagi untuk makan-makan. Apa solusi yang bisa kita berikan pada Gina? Saya akan bahas sesudah yang satu ini. Anda jangan kemana-mana dulu, tapi coba deh dipikirkan Gina. Yang disebut darurat itu bukan hangout ke kafe ya. Ayo, Anda jangan kemana-mana. Coba Anda pikirkan, darurat buat Anda itu artinya apa? Kembali lagi di Liguina Show, pemirsa. Kali ini kita sedang membahas tentang hal-hal yang harus kita siapkan jika terjadi bencana, misalnya terjadi bencana banjir. Nah, tadi saya sudah bicara dengan penelpon, ada Ari sama Gina. Untuk Gina,
kalau dari ngobrolnya tadi, Gina nih princess ya. Aku kan nggak punya mobil, jadi naik taksi, tapi nggak punya tabungan sama sekali. Jadi princess yang miskin Gina. Mau dibiarkan begini terus dan menunggu si pangeran tampannya datang di atas kuda putih dengan tameng bersinar? Saya rasa enggak ya. Sekarang waktunya sebagai perempuan Gina yang menentukan keuangan Gina mau lebih sehat atau tidak. Caranya gimana? Dengan pengeluaran yang plus-plus nih, penghasilan 6 juta, pengeluaran 6 juta juga. Boleh nggak? Untuk 5 bulan ke depan Gina punya PR. Frekuensi pergi ke kafenya harus diturunkan supaya kita bisa menurunkan dan jadinya Gina punya 1 juta setiap bulan. Hanya untuk 5 bulan ke depan aja kok. Saya nggak minta lebih dari itu. Kenapa? Karena untuk punya dana darurat yaitu 4 kali pengeluaran bulanan, 4 kali 5 juta. Ini agak terlalu besar. Jumlahnya jadi 24 juta. Butuh waktu yang sangat lama untuk Gina mengumpulkannya. Tapi kalau tidak pernah punya dana darurat sama sekali, ini akan sangat berbahaya buat Gina. Karena begitu ada bahaya, ada bencana, Gina nggak punya apa-apa sama sekali untuk berpegangan. Maka coba ya Gina untuk 5 bulan ke depan harus bisa menyisihkan 1 juta sebulan. Caranya dengan mudah begini aja. Gina punya rekening untuk terima gaji, bikin rekening satu lagi, nggak apa-apa kalau ada ongkos 10.000 untuk biaya administrasi juga nggak apa-apa. Tapi dengan punya 2 rekening yang berbeda, Gina bisa fokus. Satu rekening memang dipakai untuk menerima penghasilan, satu rekening lagi memang dikumpulkan dana daruratnya di sana. Jadi setiap bulan bikin aja standing instruction ya, bikin otomatis potong 1 juta setiap bulan. Misalnya gajian tanggal 25, tanggal 26 sebelum Gina sempat ambil 1 juta itu sudah dipindahkan ke rekening yang satunya. Sehingga dalam 5 bulan Gina bisa dipastikan punya 5 juta sebulan, 5 juta secara total sebagai dana darurat. Berikutnya apa? Berikutnya Gina harus menyiapkan juga keinginan apa yang ingin dicapai selain dana daruratnya. Biasanya saya mengajak orang untuk punya shopping account. Biasanya kan perempuan senang shopping ya. Nah, diajak begitu dulu supaya apa? Supaya ada motivasi dari dirinya untuk dia mau melakukan proses mengumpulkan uang. Sebelum kemudian nanti ada program lagi menyiapkan dana daruratnya lebih besar. Paling tidak kalau sampai terjadi banjir, Gina punya uang 5 juta sebagai dana darurat yang terkumpulkan di tabungan yang terpisah. Solusinya memang tidak pernah bisa sama karena setiap orang punya kondisi keuangan yang unik dan personality-nya juga akan sangat berbeda. Kalau yang satu tadi punya istri, kemudian belum punya uang untuk pindah rumah, tapi ternyata penghasilannya besar, sisanya banyak, selama ini gak diapa-apain, itu Ari, penelpon yang pertama. Gina penelpon yang kedua kayaknya masih menunggu superhero-nya untuk menyelamatkan dia. Sekarang dia akan jadi superhero untuk dirinya sendiri. Ayo kita buka lagi, angkat telepon lagi di 021 392 2121. Anda bisa menelpon ke sini dan mudah-mudahan saya bisa membantu Anda. Kalaupun bukan saya yang membantu, Anda akan punya ide untuk membantu diri Anda sendiri. Halo, mari kita angkat telepon yang berikutnya. Dari siapa ini? Halo Mbak. Ya, selamat malam. Saya Aulia di Jakarta. Siapa namanya? Aulia. Oke, silakan Aulia. Jadi Mbak, saya kan anak kelima dari 6 bersaudara. Terus kakak-kakak saya juga udah menikah dan keluar dari rumah semuanya. Oke. Nah, saya di rumah itu tinggal bersama ibu sama adik saya. Dan saya, keluarga kami tuh mempunyai sebuah rumah yang mempunyai banyak cerita, sehingga rumah ini tidak dijual. Ya. Padahal kalau musim hujan banjir, dan kalau sudah banjir satu lantai kena semua. Oke. Nah, Biasanya kalau banjir sampai lantai bawah kena semua itu, Aulia pindah kemana? pindah ya di lantai atasnya Mbak. Oke. Dan tidak melakukan apa-apa, udah aja terima beres aja ya, banjir ya udahlah gitu. Iya. Ya. Untuk biaya rumah sih saya barengan sama kakak saya. Dan gaji saya 1 bulan 5 juta. Dan ditambah ada uang pensiunan orang tua juga Mbak. Berapa jumlahnya kalau saya boleh tahu? 6 juta. 6 juta Kira-kira segitu. uangnya orang tua ya. Jadi jadi kalau biaya hidup sendiri dari penghasilannya Aulia yang 5 juta, berapa banyak yang Aulia setorkan untuk biaya hidup di rumah? Kira-kira sih 2 jutaan Mbak. 2 jutaan ya. Jadi Aulia punya 3 juta yang boleh dihabiskan untuk dirinya sendiri. Iya. Iya, saya boleh tanya nggak? Biasanya berhasil menabung berapa banyak Aulia? Dari 3 juta yang tersisa? 1 juta. 1 juta ya, jadi Aulia punya 1 juta sebulan. Aulia punya tabungan atau deposito nggak yang sudah terkumpul? Saya belum punya deposito Mbak. Oke, tabungan ada? Tabungan ada. Berapa kira-kira jumlahnya? Saya baru kerja 1 tahun Mbak. Oke,
Berarti bisa menabung 1 juta sebulan ini sudah berapa lama? Gak apa-apa, saya nggak gigit kok, silakan aja. Baru mulai nabung sih 6 bulan terakhir sih Mbak. Berarti sudah ada 6 juta ya? Iya. Jadi Aulia punya 6 juta rupiah. Ini tidak dipakai untuk apa-apa. Saya boleh sebut ini sebagai dana daruratnya? Boleh. Boleh. Oke, baiklah kalau begitu. Pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita tutup telepon dengan Aulia. Untuk dana darurat, kalau terjadi banjir, apa kondisi keuangan yang terjadi di rumah? Apakah banyak yang harus dibongkar, yang harus dibersihkan? Itu ongkosnya berat nggak? Nah itu Mbak, makanya itu ngambil uang dari aku. Oke. Dari kakak-kakak nggak ada? Dari kakak-kakak paling hanya bantu cuma seperlunya aja. Karena mereka kan udah punya keluarga sendiri. Ya, baik kalau begitu. Ya. Oke, Jadi, nanti saya bahas. bagaimana- Ya, saya bahas ya. Terima kasih Aulia. Ya makasih Mbak. Ya, banyak sekali pemirsa di antara kita yang hidup itu bersama dengan keluarga dan akhirnya kita punya extended family, kita membantu orang tua kita, membantu adik yang masih sekolah, akhirnya beban memberi nafkah di rumah pun jatuh pada kita yang memang masih tinggal di rumah. Sementara kakak-kakak yang sudah tinggal di luar rumah, bukan mereka nggak mau bantu, mereka pun punya tanggung jawab kepada keluarganya langsung. Jadi untuk Aulia ini memang bukan sesuatu yang mudah mencari solusinya. Biaya hidup katanya untuk ibunya dibantu oleh kakak-kakaknya. Dia sendiri membantu sebesar 2 juta rupiah. Sementara ibunya sendiri masih punya pensiunan sebesar 6 juta rupiah. Menurut saya karena Aulia dan ibunya yang tinggal di rumah ini, maka yang perlu duduk bareng untuk membahas tentang dana darurat ini adalah Aulia dan ibunya. Senang sekali saya mendengar bahwa Aulia yang baru bekerja 1 tahun sudah punya dana darurat sebesar 6 juta rupiah. Itu prestasi yang luar biasa. Oke banget, tapi tentu saja jika terjadi banjir 6 juta itu akan menguap dengan sangat cepat tanpa kita bisa tahu berapa yang bisa dipakai lagi untuk keperluan lain. Maka Aulia perlu duduk dengan ibunya Aulia untuk membahas dana daruratnya seperti apa. Cara menghitungnya adalah anggap saja Aulia ini keluarga dengan 2 anak karena ada Aulia dan adik atau ibu dan adik yang menjadi tanggungan. Maka dana daruratnya cukup besar, sebetulnya membutuhkan sekitar 12 kali pengeluaran bulanan dan harus dihitung dulu nih pengeluaran bulanan yang menjadi definisinya berapa banyak. Coba Aulia siapkan ini, ngobrol dulu dengan ibu. Anggaplah Aulia punya 6 juta, ibu punya berapa. Dana darurat bersama ini tidak perlu digabungkan. Artinya gini, 6 juta ini uangnya Aulia, jangan digabung dengan uangnya ibu. Ibu biar punya dana darurat sendiri, tapi pada saat terjadi banjir dan ternyata harus membetulkan atau membersihkan lantai dasar yang betul-betul penuh tergenang air, maka Aulia dan ibunya bisa menggabungkan uangnya untuk sementara waktu hanya pada saat terjadi bencana. Tapi untuk sehari-hari dana daruratnya jangan digabungkan ya. Kita masih bisa angkat telepon satu lagi. Ayo kita angkat teleponnya. Ternyata belum ada penelponnya pemirsa. Kalau gitu kita break dulu sekarang dan nanti abis ini saya akan coba angkat satu telepon lagi. Anda jangan kemana-mana, masih di Ligwina Show. Kita akan terus berusaha menyehatkan keuangan Anda dan keluarga. Kembali lagi di Ligwina Show dan di sini kita bicara soal apa sih yang harus kita siapkan kalau terjadi bencana seperti banjir. Tadi kita sudah mengangkat beberapa telepon dan masih ada satu penelpon lagi nih di 0213922121 yang akan ngobrol dengan saya. Harus kita angkat teleponnya. Halo, selamat malam. Halo, malam. Halo, dengan siapa di mana? Yoga Mbak di Cipulir Mbak. Oke, Yoga. Gimana Yoga? Apa yang saya bisa bantu? Iya Mbak, soal banjir, rumah saya sih nggak kebanjiran, cuma jalan saya sehari-hari untuk aktivitas kerja dan kemana-mana itu selalu banjir. Sama dong, saya Saya- juga begitu. Iya, Gimana? iya. Lalu saya kan pakai motor. Nah, pakai motor ini kalau banjirnya agak tinggi, mesti itu mati Mbak, rusak, dan saya harus keluar biaya untuk memperbaiki itu all over again. Jadi bolak-balik saya harus gonta-ganti ini, gonta-ganti itu. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan adalah dana darurat Mbak. Nah, dana daruratnya tiap bulan saya itu pemasukan saya kurang lebih 4 juta. Untuk biaya bulanan saya itu sekitar 1 jutaan.
lalu 2 juta lagi untuk belanja bulanan dan bayar sekolah anak. Oke, jadi 3 juta pengeluaran bulanannya ya? Iya, 1 jutanya ditabung, Mbak. Udah berhasil nabung. Udah berapa bulan nabungnya? Udah 2 tahunan, Mbak. Berarti sudah punya berapa saldo tabungannya? Udah sekitar berapa? 20 sekian ya, Mbak ya? Nggak 20. sampai 24 sih. Ya, 20 Karena kan- jutaan ya? Iya, Mbak. Oke. Sekarang yang ingin Yoga siapkan apa? Dana darurat? Iya, dana daruratnya, Mbak. Oke. Baik kalau gitu Yoga, saya bahas sesudah yang satu ini ya. Terima kasih Yoga. Tadinya saya sempat panik dengan penghasilan 4 juta, ada sisanya 1 juta. Jangan-jangan Yoga nggak pernah nabung, cuman ngomong doang ada sisa 1 juta. Jadi saya sempat mikir, aduh berarti paling-paling cuman bisa menyiapkan dana darurat ini untuk 1 bulan aja ya, untuk 3 juta rupiah aja. Berarti untuk 3 bulan ke depan menyiapkan 1 juta sebulan. Tapi ternyata sudah terjadi proses mengumpulkan. Anda bisa lihat bedanya nggak? Untuk orang yang memang sudah pernah menabung, sudah punya keinginan, ada proses menyisihkannya. Jadinya sekarang Yoga ini sudah punya modal yang cukup besar sebesar 20 juta rupiah yang tidak dipakai apa-apa selama ini dan sekarang bisa kita niatkan sebagai dana darurat. Target dana daruratnya karena Yoga sudah punya anak 1, target dana daruratnya itu adalah sebesar 27 juta. Jadi sebetulnya targetnya dia tinggal 7 juta lagi, ini masih bisa dicapai untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan. Jadi saya cukup happy dengan sudah ada saldo 20 juta ini. Untuk memastikan 20 juta ini tidak dipakai kemana-mana, saya mau menyarankan Yoga dan istrinya mulai bahas 20 juta ini mau disimpan di mana. Mau disimpan di tabungan, jangan 20 juta, bahaya. Disimpan sebagian aja, mungkin simpan 3 juta atau 4 juta di dalam. Sisanya bisa pilih mau taruh di deposito 10 juta, sisanya lagi Yoga dan istri bisa beli emas dalam bentuk batangan. Kalau belinya 10 gram itu kira-kira 5 jutaan, mau beli 10 gram kali 2 itu 10 jutaan. Bisa dicoba untuk Yoga dan istrinya, jadi dana darurat yang tadi sudah ada 20 juta bisa kita pecah menjadi 3 di tabungan, di deposito dan juga di emas. Sisanya bagaimana? Kemampuan bisa menabung 1 juta sebulan ini menyenangkan sekali buat saya dan untuk Yoga diteruskan, tapi mungkin berikutnya adalah menyiapkan supaya bisa punya dana pendidikan untuk anaknya yang pertama. Nah pemirsa, itu tadi penelpon yang sudah kita bahas, tapi sebetulnya saya ingin tahu apa sih kata orang-orang di luar sana. Coba kita lihat yang satu ini yuk. Pasti perawatan rumah, kalau banjir kan rusak segala macam, belum lagi kesehatan, belum lagi kalau alat transportasi rusak rendam air kayak gitu kan. Ya itu sih kira-kira yang perlu dikeluarin kalau kena banjir. Setahun bisa 1 atau 2 kali banjir ya, sedikit banyak itu sekitar 10% saya harus sisihkan untuk persiapan banjir kali ya. Itu tadi kata teman-teman di luar sana tentang dana darurat, kalau banjir mesti ngapain. Menurut saya bagaimana? Anda jangan kemana-mana. Abis ini saya akan bahas lagi tentang hal-hal yang harus kita siapkan kalau sampai terjadi bencana banjir. Jangan kemana-mana. Dan ini adalah Ligwina Show. Katanya sih Jakarta itu emang langganan banjir. Banyak solusinya untuk menyelesaikan banjir. Saya nggak punya solusinya untuk banjir Jakarta, tapi saya punya solusinya untuk keuangan Anda. Apa yang harus kita siapkan jika terjadi banjir dan keuangan kita ingin tetap baik-baik saja? Pertama, Anda harus menyiapkan dana darurat. Sehingga kalau sampai ada apa-apa, harus memperbaiki kendaraan, harus menyiapkan stok makanan dan minuman, harus menyiapkan perahu karet sekalipun, Anda punya dana daruratnya. Dan dana darurat ini memang ada 4 kali pengeluaran bulanan, 6 kali pengeluaran bulanan, 9 kali pengeluaran bulanan, sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Mungkin tidak bisa disiapkan begitu saja dalam waktu cepat, tapi paling tidak untuk 1 tahun ke depan Anda punya prosesnya. Mengumpulkan dalam bentuk tabungan, deposito, reksadana pasar uang, tapi dibatasi karena jumlahnya jangan banyak-banyak. Dan terakhir tentu saja kita masih bisa mengandalkan emas sebagai dana darurat. Itu baru dana darurat. Jangan-jangan banyak di antara Anda yang bahkan tidak pernah tahu apa itu dana darurat.
Berikutnya, kita juga bisa menyiapkan asuransi. Asuransi ini adalah asuransi umum dari General Insurance yang kita siapkan untuk melindungi aset kita, terutama rumah dan kendaraan bermotor seperti mobil. Untuk rumah, asuransi standar adalah yang melindungi resiko standar seperti disebut istilahnya ini dalam asuransi Flexas. Fire atau kebakaran, lightning atau petir, explosion atau ledakan, aircraft atau kejatuhan pesawat, dan smoke atau apabila terjadi kerusakan karena asap. Nah, Flexas ini tidak membahas soal perlindungan jika terjadi banjir. Jadi, jika Anda punya rumah dan ada asuransinya, tolong periksa. Jangan sampai Anda mengharapkan ada perlindungan terhadap banjir, tapi polis yang Anda miliki ternyata hanya soal Flexas. Kemudian untuk mobil, Anda tentu ingin memiliki asuransi yang bisa melindungi juga jika terjadi banjir. Kerusakan yang diakibatkan oleh banjir itu bisa Anda dapatkan jika Anda memiliki polis asuransi yang sesuai. Ada dua jenis asuransi kendaraan, ada all risk atau comprehensive, jaminan ganti rugi dengan biaya perbaikan atau kehilangan kerusakan yang menyeluruh. Yang satu lagi adalah total loss only, yaitu jika terjadi kehilangan atau kerusakan total pada kendaraan saja. Anda harus memastikan jika Anda beli asuransi, Anda mengerti isinya, perlindungan apa yang Anda terima. Terakhir, kalau memang sudahlah, saya sudah jengkel dengan banjir ini, saya mau pindah rumah saja. Maka Anda harus menyiapkan kan, pindah rumahnya bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Pindah rumah yang pertama adalah, ayo kita cari aja kontrakan, yang penting kita segera pindah. Mungkin mudah aja mengumpulkannya. Bagaimana jika Anda ingin mengumpulkan DP rumah dulu? Tentu butuh waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan DP rumah ini. Biasanya memang ini solusi yang cukup ekstrim, tapi kan untuk keuangan Anda harus tegas. Jika memang rumah ini sering banjir dan Anda mengeluh terus, ya tidak akan ada solusi untuk Anda. Tapi kalau memang Anda ingin, yuk kita siapin apa nih supaya walaupun kena banjir, secara keuangan kita bisa siap terus. Anda pilih yang mana pemirsa? Mau menyiapkan dana daruratnya dulu bisa, nabung aja dulu, atau mau menyiapkan asuransi untuk aset Anda, atau sudah mulai menyiapkan kita punya target berapa tahun lagi harus pindah dari rumah ini. Yang manapun yang menjadi pilihan Anda, seperti tadi Anda sudah saksikan ketika ngobrol dengan para penelpon, semua solusi keuangan itu akan unik terhadap masing-masing klien. Tidak bisa satu solusi ini kita langsung pukul rata untuk semua orang, tapi paling tidak jika Anda mendengarkan para penelpon tadi dan juga komentar-komentar dari pemirsa, Anda bisa lihat bagaimana selalu ada solusi untuk keuangan. Di sini solusi keuangan bisa Anda terus dapatkan di Ligwina Show. Anda bisa follow Twitter kami yang ada di bawah sini, juga di email kami, dan tentu saja di Facebook kami. Dan sampaikan keluhan Anda soal problem keuangan yang mungkin bisa kita bantu. Dan tentu saja hanya ada saya, Ligwina Hananto, perencana keuangan independen Anda yang akan terus menemani setiap minggunya di Ligwina Show. Anda jangan kemana-mana karena tentu saja setiap minggu kita akan kembali lagi. Siapkan pertanyaan Anda. Setiap minggu kami akan terus berusaha untuk menyehatkan keuangan Anda. Saya Ligwina Hananto, selamat malam.